Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, di video ini saya ingin berbagi dan bersama-sama belajar mengenai soal-soal pedagogik serta profesional, khusus materi pelajaran PJOK baik dari mulai SD, SMA, SMP maupun SMA di part yang pertama. Video ini sebagai pembekalan bagi Bapak dan Ibu untuk menghadapi tes P3K yang tahap kedua dan juga tahap ketiga. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, dan saya khusus mendoakan Bapak dan Ibu semuanya agar bisa lulus di tahap yang kedua ini ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, walaupun tidak akan persis sama, tetapi minimal ada gambaran untuk Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan tes P3K di tahap yang kedua ini. Dan soal-soal yang saya berikan ini berdasarkan soal-soal yang tersaji pada saat tes saya di tahap yang pertama. Sebelum ke penyajian soal, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya, berdasarkan yang saya alami di tes P3K kemarin, soal-soal yang disajikan dalam tes itu sekitar 80% ada semuanya di dalam modul belajar atau di dalam modul SIM PKB belajar mandiri ya Bapak dan Ibu, baik untuk bidang studi PJOK SD, SMP, SMA, SMK, dan insya Allah semua soal-soal yang tersaji di dalam tes P3K itu semuanya ada di dalam modul. Itu yang saya rasakan ketika mengikuti tes yang pertama kemarin. Saran saya, Bapak dan Ibu silakan untuk rajin untuk membaca serta memahami dan juga memperdalam materi isi di dalam modul, khususnya memang soal-soalnya lebih kepada soal analisis. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja ke nomor 1. Pada perkembangan anak usia 2 sampai dengan 7 tahun, seorang anak akan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 sub perkembangan gerak, yaitu A. Tahap transisi, tahap aplikasi, dan tahap pemanfaatan jangka panjang. B. Tahap awal, tahap dasar, dan tahap pematangan. C. Tahap pembiasaan refleks, tahap pra-kontrol dan tahap kontrol. D. Tahap pembentukan informasi, tahap penerimaan informasi dan tahap refleksi. Dan E. Tahap pengenalan, tahap dasar, dan juga tahap pematangan. Jawabannya adalah E ya Bapak dan Ibu. Itu ada usia anak 2 sampai dengan 7 tahun itu perkembangan geraknya ada di tahap pengenalan, tahap dasar, dan juga tahap pematangan. Penjelasannya adalah di sini sudah dijelaskan mengenai hubungan antara tahap perkembangan gerak dan juga tingkat pendidikan. Di rentang usia 2 sampai dengan 7 tahun itu merupakan tahapan perkembangan geraknya adalah gerak dasar, di mana gerak dasar ini ada tahap pengenalan, tahap dasar, dan juga tahap matang. Biasanya tingkat pendidikannya itu ada di TK, SD kelas 1, dan juga kelas 2. Sedangkan di usia 7 sampai 10 tahun ataupun sampai dengan 7 sampai 14 tahun lebih, itu geraknya adalah gerak spesialisasi. Tahapannya tahapan transisi, tahapan aplikasi, dan juga tahapan pemanfaatan jangka panjang. Jadi Bapak dan Ibu jelas ya, untuk usia 2 sampai dengan 7 tahun tahap perkembangan geraknya itu ada di tahap dasar, yaitu tahap pengenalan, tahap dasar, dan juga tahap. Baik, kembali selanjutnya untuk nomor 2. Pak Adit, seorang guru SMPX, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, seperti ada yang berasal dari keluarga yang mampu, keluarga kurang mampu, yang orang tuanya menjadi pejabat atau sebagai buruh atau pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya.
Hal ini sebenarnya Pak Alif memperhatikan karakteristik peserta didik terutama. Nah, ingat dan Bapak dan Ibu, di sini pertanyaannya adalah terkait dengan karakteristik peserta didik. Apakah minat, B. kultural, C. etnik, D. status sosial, ataupun E. motivasi. Ingat kata kuncinya adalah karakteristik peserta didik. Di sini ada latar belakang, kondisi keluarga terkait dengan ada yang mampu dan juga ada yang kurang mampu. Ya, jawabannya adalah betul, Bapak dan Ibu, adalah status sosial. Jadi pembahasannya adalah ada beberapa aspek yang mempengaruhi pembentukan karakteristik peserta didik. Ada yang pertama adalah dari latar belakang etnik. Etnik itu lebih kepada cakupan suku bangsa, ya, keberagaman etnik yang ada pada diri peserta didik sekolah, yang akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan etnis atau suku masing-masing. Etnik itu lebih kepada suku bangsa, Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah kultural. Nah, etnik yang berbeda tentu akan memiliki kultur atau budaya yang berbeda pula. Budaya yang ada di masyarakat kita sangat beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Menghadapi peserta didik dengan kultur atau budaya yang beragam dari berbagai daerah akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang tepat, yakni dengan pendidikan multikultural. Yang selanjutnya adalah dilihat dari karakteristik status sosial, yaitu terbentuknya struktur sosial masyarakat dalam bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat erat kaitannya dengan status sosial berdasarkan, nah ini Bapak dan Ibu, jenis pekerjaan, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi demikian menjadi latar belakang perbedaan pada diri peserta didik di sekolah secara status sosial ataupun ekonomi mereka. Dan yang terakhir, untuk karakteristik peserta didik itu adalah minat, yaitu setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Perbedaan minat setiap peserta didik harus menjadi perhatian serius oleh pendidik. Nah, ini ada Hurlok Bapak dan Ibu tahun 90 di halaman 114 menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Nah, itu pembahasannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya maka jawabannya adalah betul ya Bapak itu melihat dari karakteristik status sosial. Lanjut nomor 3, orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga merupakan fungsi komunikasi. Nah, ini fungsi komunikasi Bapak dan Ibu. Pilihannya adalah apakah menyatakan eksistensi diri, yang B apakah mengekspresikan perasaan, yang C apakah pembentukan konsep diri, yang D apakah melangsungkan kehidupan, dan juga yang E apakah memupuk. Dan jawabannya adalah D ya, melangsungkan kehidupan. Pembahasan jadi ini lebih kepada fungsi komunikasi itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri, yaitu pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Nah, pandangan orang lain terhadap kita menjadi penting untuk pembentukan diri. Nasihat orang tua, ujangan ustadz, dan didikan guru membantu kita menemukan siapa kita.
Semua itu diperoleh dengan berkomunikasi. Komunikasi yang orang lain lakukan pada kita tidak saja dapat mengenal siapa diri kita, akan tetapi juga dapat mengenal siapa orang lain. Nah, fungsi komunikasi yang kedua adalah menyatakan eksistensi diri. Penjelasannya, apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita, kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Siswa yang aktif di kelas dapat dipandang sebagai bentuk eksistensi dirinya yang ingin berbeda dengan kawan-kawan lain. Dengan berkomunikasi, kita bisa dipandang oleh orang lain keberadaan kita. Nah, yang ketiga adalah komunikasi melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respon atas keinginan baik melalui tangisannya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, jawabannya sudah terlihat di sini. Yang keempat adalah fungsi komunikasi sebagai memupuk hubungan, yaitu melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, mengekspresikan perasaan. Jadi seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Siswa yang sudah lulus ujian mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai cara seperti sujud syukur, meloncat, berteriak, atau menangis terharu. Dan fungsi komunikasi yang terakhir adalah fungsi instrumental, yaitu komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan, to form, mengajarkan ilmu, to educate, menghibur, to entertain, mempengaruhi orang lain, to influence, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat, atau to change the attitude, the opinion, the behavior, and the society. Jadi, bahwa fungsi komunikasi yang tadi itu adalah D ya Bapak dan Ibu, yaitu melangsungkan kehidupan. Pertanyaan selanjutnya, nah, pernyataan di bawah ini adalah manfaat dari sosiologi olahraga dalam komunitas masyarakat, kecuali A. Media pergaulan, B. mengurangi stres, C. menyalurkan emosi permusuhan, D. melepaskan ketegangan dan frustasi, E. menciptakan status sosial. Di sini kita bisa menganalisis ya Bapak dan Ibu tentang manfaat dari sosiologi olahraga. Ini kan manfaat berarti ada hal-hal yang positif. Di jawaban ini kan hampir semua jawaban yang positif, tapi ada satu yang negatif ya. Itu adalah merupakan pilihan kita dari pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah iya, betul, yaitu menyalurkan emosi permusuhan bukan merupakan manfaat dari sosiologi olahraga. Karena definisi sosiologi olahraga adalah subdisiplin ilmu sosiologi yang menitikberatkan pada olahraga sebagai fenomena sosial. Nah, ini adalah bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara sosiologi dan juga olahraga, serta berbagai struktur, pola, dan organisasi sosial budaya yang terlibat dengan olahraga. Bidang studi ini membahas dampak positif olahraga terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan, baik secara ekonomi, finansial, maupun sosial. Sosiologi olahraga mencoba untuk melihat tindakan dan perilaku tim olahraga dan pemainnya melalui mata seorang sosiolog. Saat ini, sebagian besar sosiolog olahraga mengidentifikasi dengan setidaknya 1 dari 4 teori penting yang mendefinisikan hubungan antara olahraga dan masyarakat, yaitu fungsionalisme struktural, konflik sosial, feminisme, dan interaksionisme simbolik. Jadi, yang bukan manfaat dari sosiologi olahraga adalah menyalurkan emosi permusuhan, karena itu tindakan yang negatif ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5.
Keadaan yang menggambarkan keseimbangan pikiran dan perasaan seperti tenang, tidak mudah mengeluh, dan tidak stres adalah definisi dari sehat secara apakah A. mental, B. fisik, C. emosi, D. sosial, ataupun E. spiritual. Jawaban yang tepat adalah A, ya, Bapak dan Ibu, adalah secara mental. Karena penjelasannya bahwa kesehatan itu ada 4, ya. Yang pertama itu adalah kesehatan fisik, adalah keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan, dan memang secara objektif tidak tampak sakit, semua organ tubuh dapat bekerja secara normal. Nah, yang kedua adalah kesehatan secara mental, didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memahami potensi-potensinya yang mencakup 3 komponen yang tadi, yakni sehat pikiran, emosional, dan juga spiritual. Ya, pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran. Sehat emosional tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan ekspresinya, seperti sedih, bahagia, sedih, dan lain-lain. Kalau secara spiritual, sehat tercermin dari seseorang dapat mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain sebagai halnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berupa menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Yang ketiga adalah kesehatan sosial, diartikan dengan terwujudnya interaksi setiap individu dengan sesamanya, tanpa membedakan perbedaan suku, ras, maupun warna kulit, sehingga tercipta rasa toleransi dan juga persatuan. Dan yang keempat adalah kesehatan secara ekonomi, dipahami dengan terlihatnya dari seseorang yang dewasa, tentunya yang produktif, artinya ia mempunyai penghasilan ataupun karya bagi seseorang yang belum dewasa, baik itu kepada siswa maupun mahasiswa, ataupun bagi yang sudah lanjut usia, maka batasan tersebut tidak berlaku. Bagi kelompok tersebut berlaku adanya ekonomi secara sosial. Maksudnya adalah misalnya kemampuan untuk berprestasi bagi pelajar dan bersosial dengan baik dan berguna bagi orang lain, bagi yang sudah lanjut usia ataupun pensiun. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu mental. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Ibu, Bapak, silakan dicermati pertanyaannya ya. Seorang guru melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Guru juga memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Penjelasan materi akhir oleh murid berupa presentase, proyek, dan juga kuis. Nah, berdasarkan informasi di atas, guru tersebut melakukan penilaian dengan pendekatan. Ingat, asesmen itu ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 3 ya. Nah, di sini ada pilihannya adalah apakah A. Assessment for Learning, B. Authentic Assessment, C. Assessment of Learning, D. Penilaian sumatif, atau E. Assessment as Learning. Ya, ingat dan Bapak dan Ibu ya, bahwa penilaian itu atau pendekatan penilaian itu ada 3. Ada Assessment for Learning, ada Assessment of Learning, dan juga ada Assessment as Learning. Berarti ini yang autentik dan juga penilaian sumatif itu kita bisa coret ya. Itu berarti tinggal apakah A, apakah C, apakah E. Dan jawabannya adalah iya, Assessment for Learning. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal barusan, bahwa asesmen itu ada 3 ya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai assessment of learning. Nah, ini merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai.
proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning, ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning. Jadi assessment of learning ini adalah penilaiannya setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua adalah assessment as learning. Nah, memiliki fungsi yang mirip dengan assessment for learning ya. Kita bahas dulu ini ya, assessment for learning. Yang kedua adalah assessment for learning. Nah, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performance dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya ada tugas, presentase, proyek, termasuk kuis, merupakan contoh-contoh assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Nah, itu adalah assessment for learning. Dan yang terakhir adalah assessment as learning. Memiliki fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, perbedaannya kalau assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Kalau assessment for learning itu tidak terlalu melibatkan peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang A ya, assessment for learning. Tadi bahwa memang di awal penjelasan di sini kata kuncinya adalah penjelasan materi akhir oleh murid berupa presentase, proyek, dan juga kuis. Ya ini juga ya, tugas presentase, proyek, dan juga termasuk kuis. Berarti jawabannya adalah assessment for learning. Ya, pertanyaan ke-7, kemampuan berpikir dan memahami sesuatu sebelum melakukan suatu keterampilan gerak merupakan definisi dari tahap belajar gerak. Apakah A. manipulatif, B. otomatisasi, C. asosiatif, D. afektif, atau E. kognitif. Ingat Bapak dan Ibu ya, keterampilan gerak itu atau belajar gerak itu kan ada 3. Ada gerak kognitif, ada gerak asosiatif, dan juga ada gerak otomatisasi. Nah, berarti gerak manipulatif ini bukan, afektif juga bukan. Nah, jawabannya adalah ini tahap belajar awal ya Bapak dan Ibu. Iya, jawabannya adalah tahap belajar gerak kognitif. Di mana menurut Pitts and Posner, belajar gerak lebih menekankan pada tingkat penguasaan dan membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah cognitive stage atau tahap kognitif. Yang kedua adalah associative stage, tahap asosiatif, dan yang ketiga adalah autonomous stage atau tahap otomatis. Nah, tahap kognitif ini adalah tahap awal ya Bapak dan Ibu, tahap awal, tahap memahami, tahap melihat, gitu. Bagaimana konsep-konsep dipahami, sifatnya lebih kepada knowledge atau pengetahuan kognitif. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah masuk ke dalam tahapan asosiatif. Jadi dengan pemahaman sudah bisa diasosiasikan dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuannya dan masih mengalami kesalahan. Artinya
Untuk tahap kognitif itu lebih kepada melihat, mendengar, memahami mengenai tahapan geraknya. Nah, kalau asosiatif itu sudah mencoba, Bapak dan Ibu ya, sudah mencoba melakukan, mempraktekkan, namun masih tahapan belajar. Nah, sedangkan autonomous stage atau otomatis ini gerakannya sudah otomatis karena sudah banyak dilakukan atau dilatih. Seakan gerakan tanpa dipikir padahal karena hasil dari latihan. Artinya ada 3 tahapan gerak ya. Yang pertama adalah tahap kognitif, itu adalah tahap melihat dulu, memahami, membayangkan. Nah, setelah itu kan selanjutnya itu tahap mengasosiasikan, yaitu tahap mengimplementasikan, mempraktekkan, namun gerakan-gerakannya belum ahli seperti itu karena masih mencoba-coba. Nah, sedangkan tahap otomatis ini gerakannya sudah dilatih, sudah tepat gitu. Kadang memang dia melakukan gerakan itu secara otomatis itu sudah tepat, gerakan tanpa dipikir, padahal karena itu merupakan karena hasil dari latihan yang diulang-ulang. Nah, jawabannya adalah yang ya Bapak dan Ibu, itu ada gerak kognitif. Nah, untuk pertanyaan yang ke-8, nah ini lebih ke penilaian juga ya Bapak dan Ibu. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Nah, ini penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah ini lebih kepada penilaian keterampilan ini. Apakah A, penilaian praktik, B, penilaian tertulis, C, penilaian observasi, D, penilaian tes lisan, ataupun E, penilaian produk. Jawabannya adalah E ya Bapak dan Ibu, yaitu penilaian produk. Penjelasannya bahwa keterampilan atau penilaian keterampilan itu ada 4. Yang pertama adalah penilaian praktek, yang kedua adalah penilaian produk, yang ketiga adalah penilaian proyek, dan yang keempat adalah penilaian portofolio. Bahwa penilaian praktek ini adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktek adalah kualitas proses mengerjakan ataupun melakukan suatu tugas. Nah, yang kedua adalah penilaian produk. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Jadi ada hasil ya, ada produk yang dihasilkannya. Nah, sedangkan proyek itu adalah suatu kegiatan atau mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan mengukur suatu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Nah, instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. Itu lebih kepada, itu dimaksud dengan penilaian proyek ya Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir adalah untuk penilaian keterampilan itu adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 1 sampai dengan KI 4.
Nah, sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun teknik produk. Jadi kumpulan kumpulan produk dan juga kumpulan proyek dikumpulkan, disusun, disebut dengan penilaian portofolio. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Jadi jawabannya adalah penilaian produk, Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya adalah nomor 9. Faktor yang menjadi penghambat kecepatan luncuran. Ininya apa? Penghambat kecepatan luncuran pada renang gaya dada. Nah, yang pertama, apakah A. membengkokkan kaki, B. menarik telapak tangan, C. meluruskan badan, D. menarik kaki, E. meluruskan. Ya, dari pertanyaan dan juga jawaban ini sebenarnya sudah bisa ketebak ya dari Bapak dan Ibu. Jadi faktor penghambat ketika melakukan luncuran, faktor penghambat kecepatan ketika kita melakukan luncuran pada renang gaya dada. Ya, jawabannya adalah A, ya, membengkokkan kaki. Karena membengkokkan kaki ini seharusnya kan kaki ini lurus, sedangkan ini dibengkokkan, akan mengakibatkan hambatan atau resisten terhadap kecepatan luncuran. Bahwa, nah ini ya, gerak dasar renang gaya dada itu, gerak dasar renang gaya dada meliputi ada gerak meluncur, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan, posisi tubuh, dan juga pernapasan. Seperti tadi yang disampaikan bahwa gerakan meluncur itu dapat dihambat dengan membengkokkan kaki, karena akan terjadi resisten. Nah, ini yang nomor 10. Ini senam ya. Kedua telapak. Nah, ini adalah merupakan rangkaian gerak, Bapak dan Ibu ya. Rangkaian geraknya adalah kedua telapak tangan di atas matras. Saat bahu menempel di matras, saya ulang Bapak dan Ibu ya. Kedua telapak tangan di atas matras. Saat bahu menempel di matras, kedua kaki dilecutkan ke depan hingga mendarat pada matras. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Pandangan ke depan atas merupakan gerakan, ya tadi sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Ya, gerakan tersebut merupakan gerakan guling lenting ya. Kalau meroda tidak mungkin, lenting tangan tidak ya. Jadi gerakannya adalah guling lenting. Penjelasannya dari masing-masing jawaban ini ya, meroda. Nah, kalau meroda itu telapak tangan kiri di atas matras atau lantai dengan posisi kanan lurus ke atas. Ketika melakukan langkah ini, badan dijatuhkan ke samping kiri. Kaki kanan diayunkan ke atas dengan kaki kiri menjadi tolakan. Posisi kedua kaki terbuka dan sedikit diserong. Sedangkan gerakan lenting tangan, gerak jungkir balik dengan bertumpu pada kedua tangan. Arah dari gerak lenting tangan bisa menuju ke depan atau belakang dari posisi tubuh seseorang pesenam di atas lantai. Sedangkan gerakan lompat kangkang itu berdiri tegak menghadapi peti lompat, pandangan selalu fokus kepada peti lompat. Awalan lompat kangkang dengan tumpuan pangkal peti lompat dilakukan dengan cara lari secepat mungkin dan posisi badan condong ke depan. Sedangkan gerakan lompat harimau ataupun tiger sprong, loncatan dengan menggunakan dua macam kaki, belokan pergelangan kaki, dan loncat ke bagian atas dan depan. Ketika badan berada di udara, luruskan bagian kaki, arahkan lengan untuk diarahkan menuju depan. Ketika lengan telah menyentuh matras, arahkan kepada untuk masuk ke dalam kedua tangan. Bapak dan Ibu, untuk memahami rangkaian gerak ini,
kita dituntut untuk bisa menganalisis dan juga mengimajinasi sebenarnya ya. Ini lebih kepada analisis ya. Analisis itu sudah masuk ke C4, bagaimana cara kita mencoba menganalisis, mengimajinasi dan juga membayangkan gerakan-gerakan tersebut melalui rangkaian kata-kata literasi ini. Jadi Bapak dan Ibu akan dituntut mencoba memahami mengenai literasi terkait dengan gerakan-gerakan senam ini. Nah, jadi untuk pertanyaan yang nomor 10, bahwa kedua telapak tangan di atas matras saat bahu menempel di matras, kedua kaki dilanjutkan ke depan hingga mendarat pada matras, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, pandangan ke depan atas, itu merupakan gerakan dari guling renting. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan bonus Bapak dan Ibu, silakan dipahami dan juga dicari tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, lingkup biomekanika yang mempelajari tentang analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otak itu adalah apakah A. Biomechanics of exercise, apakah B. Sport biomechanics, C. Equipment design, D. Developmental biomechanics, ataupun E. Rehabilitation mechanics. Nah, jawabannya silakan di kolom komentar ya. Diusahakan disertai penjelasannya. Demikian beberapa contoh-contoh soal yang saya sajikan di part ke-1 ini. Nantikan soal-soal berikutnya di video yang part ke-2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak dan Ibu maksimalkan ikhtiarnya, progreskan doanya. Rezeki kita sudah tertakar dan tidak akan mungkin bisa tertukar. Salam guru pembelajar. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.